Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini dapat berjumpa lagi dengan saya Tommy Jatmino SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Aceh Tamiang. Nah, sobat guru penggerak, kali ini kita akan masuk ke tugas aksi nyata tentang coaching. Kebetulan hari ini saya mengambil teman saya, seorang guru fisika yang bernama Ibu Putri Pulinasari. Selamat pagi Bu Putri. Beliau sudah bersedia untuk saya coaching dalam rangka pra-observasi sebelum ke kelas. Baik, bagaimana percakapan kami? Mari kita saksikan bersama-sama. Baik, Ibu Putri Pulina, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Masukin Bu suaranya Bu ya. Iya. Lembut kali suaranya. Baik Bu Putri, ini kan kita melakukan pra-observasi sebelum Ibu masuk ke kelas. Jadi kita nanti ada 3, pra-observasi, waktu observasi, dan pasca observasi. Nah, hari ini kita melakukan pra-observasi. Jadi ini boleh dong tanya-tanya sedikit ya tentang bagaimana persiapan Ibu sebelum di kelas nanti. Ya, jadi ada beberapa yang ingin saya tanya Bu Putri. Ini kan kita sebelum masuk ke kelas, bagaimana persiapan Ibu sebelum ke kelas ini? Persiapan saya tentunya menyiapkan materi yang besok akan saya ajarkan, kemudian menginformasikan kepada siswa pada pertemuan sebelumnya untuk materi yang akan dipelajari pada pertemuan minggu ini dan apa-apa saja yang akan dipersiapkan. Jadi Ibu sudah ikut EPP-nya. Kalau boleh tahu materi apa ya Bu? Materinya tentang alat-alat optik. Oh, alat optik, benar itu ya. Nah, jadi kalau kita bahas alat optik itu, ini kan Ibu kan bukan kelas yang ini ya? Apakah kelas itu sebelumnya udah Ibu ajarkan juga atau yang baru pertama kali? Kebetulan saya di kelas 11 ini hanya mengajar satu kelas. Oh, Jadi gitu. tidak ada di kelas lain. Cuma di kelas 11-nya 2. Begitu. Kalau boleh tahu, untuk pelajaran optik atau umumnya fisika lah ya. Ya. Apa sih kendala yang Ibu hadapi selama ini? Kendalanya di sini terutama di alat-alat untuk praktik langsung di lab itu masih kurang ya. Bahkan tidak ada begitu. Jadi kita memanfaatkan video simulasi. Oh, itu kan video gitu ya? ya? Ada video simulasinya begitu. Tentang optik itu? Tentang alat optik, misalnya tentang bagaimana jalannya sinar pada lensa jemu. Itu kelas 2, itu kelas 11 ya? Kelas 11. Kelas 11. Oh. Jadi selama Ibu buat itu, macam mana selama ini respon anak-anak? Apakah memberikan dampak positif atau gimana respon anak-anak pada materi itu? Ya, positifnya ada, tapi kan tidak sama jika memang praktek itu nyata begitu. Kalau dengan animasi, kadang anak-anak itu ada jenuhnya. Ya. Nah, jadi nanti waktu di kelas nanti, selain tujuan Ibu mengajar itu, ada nggak area yang ingin dicapai atau apa sih yang ingin Ibu dicapaikan dengan materi optik itu terhadap anak-anak Ibu? Saya ingin anak-anak itu paham bagaimana teori itu dengan penerapannya. Misalnya teleskop gitu kan. Saya ingin anak-anak itu mampu nanti membuat misalnya suatu proyek teleskop sederhana gitu. Kemudian mereka menerangkan berdasarkan teori yang telah dipelajari. Oh gitu. Tapi selama ini tingkat keberhasilan gimana? Tingkat keberhasilannya itu masih di bawah 50%. 50%. Kenapa? Hanya beberapa anak yang menonjol, yang lainnya hanya kalau bekerja sama, bekerja kelompok, hanya mengharapkan temannya yang bisa. Saya maunya mereka ini semua sama-sama berpartisipasi, berkolaborasi bersama. Berarti 50% itu masih jauh loh ya? Jauh. Jadi cuman 50% Bu ya? Iya. Jadi sekitar segitu. Sekitar gitu. Jadi kira-kira kalau dari ring lah misalnya Bu, yang dari berapa persen ke persen itu yang ingin Ibu capai itu kira-kira dari skala itu berapa persen idealnya?
yang ini sebenarnya saya inginnya kalau 100% itu Nggak rasanya mungkin, ya. nggak mungkin ya Pak. Bisa sih tapi bertahan. Setidaknya 90%. 90% ya? Siswa. Oh, dari jumlah siswa tersebut. Ya, 90%. Nah, untuk mencapai 90% itu dengan selama ini melakukan kegiatan yang dilakukan cuma dapat 5%, apa sih kiat-kiat yang akan Ibu tunjukkan, yang akan Ibu usahakan atau Ibu lakukan untuk capai 90% itu? Ya, saya mungkin ya karena ini mungkin dari diri saya ada kekurangan dari cara pembagian kelompok yang mungkin mereka ini ada yang tidak heterogen ya, jadi saya maunya mereka itu heterogen, jadi Nah, yang kelompok, saling memberikan ilmu ya, jadi peer teaching ya, kawan sebaya gitu ya. teman Oke, sebaya. Nah, kemudian saya akan mengubah metode dalam pembelajaran, mungkin sama ini mereka dari sosial emosionalnya itu dari mempersiapkan diri aja masih kurang. Oh, atau kami itu ada namanya readiness, kesiapan belajar gitu. Iya, kesiapan belajar. Ya, kita memang selama ini memang kurang memperhatikan itu ya. Iya. Karena tingkat buku aja mereka sekarang nggak punya begitu. Buku cetak. Padahal di perpus itu tersedia. Jadi dari dirinya sendiri itu kesiapan mereka ya. Kesiapan mereka. Dan itu kita yang selalu lupa ya, Iya. ya. Karena kan nggak kasih materi tanpa melihat kesiapan mereka. Kemudian saya ini kan kebetulan jam pelajarannya di jam terakhir, jam Oh, juga, jadi itu 7.8. sangat mempengaruhi ya. Jadi saya Pelajarannya rasa itu, eksak lagi ya, hitung-hitung ya. sangat mempengaruhi saya Iya, iya. saat di waktu jam terakhir itu di mana siswa sudah mulai lelah, jenuh gitu kan. Juga ya. Jadi saya ini harus berusaha menciptakan metode pelajaran yang masih Pendekatan gitu ya, gimana gitu. meningkatkan minat belajar mereka, Interesting, motivasinya daya tarik ya. Iya, Hmm. harus lebih begitu Pak. Nah, jadi saya rencananya akan dari situlah, dari metodenya apa yang cocoknya ini model pembelajarannya untuk siang. Rencana saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi. Oh, berarti nanti ke depan Ibu akan diferensiasi dan emosional anak-anak itu juga ya. Iya. Nah, jadi nanti nih waktu di kelas yang Ibu kembangkan tuh di bagaimana? Misalnya apakah di apa kok kita dalam belajar itu kan nanti kan ada tahap 3 tahap kan? Sebelum pelajaran utama gitu kan, kegiatan inti, ada kegiatan awal, ada kegiatan penutup. Nah, kira-kira di antara 3 kegiatan ini apakah di awal, di tengah, atau di inti, yang mana Ibu terapkan? Apakah di awal emosional, apakah di awal diferensiasi, atau di kegiatan intinya Ibu terapkan metode itu? Tentunya di awal memang harus membangkitkan motivasi. Oh, berarti emosionalnya ya? Emosionalnya. Yang Ibu tampilkan apa Bu untuk menarik orang itu? Kira-kira di bagian persepsi ya, yang berkaitan dengan dunia nyata. Tentang optik tadi gitu Tentang ya? optik, pemanfaatannya di aplikasinya, penerapannya apa gitu yang memang membangkitkan semangat mereka. Berarti pas waktu di intinya ada juga emosional. Di intinya Kayak tadi bilang kerja kelompok tadi hanya saling mengharapkan satu sama jadi lain. nanti Itu akan caranya ada gimana? penerapan langsung gitu, membuat proyek, misalnya membuat teleskop sederhana begitu Pak. Jadi mereka kan sebenarnya tertarik begitu kan, karena tidak hanya berkaitan dengan teori saja. Jadi yang menghadapi anak-anak tadi yang nggak acu tak acu dalam belajar itu gimana Bu nanti? Ibu Mengamati ya, kontrolnya berarti saya harus punya, memang harus saya ingatkan ini setiap kegiatan saya nilai, apapun itu partisipasinya, ada lembar observasi yang itu akan terus saya ingatkan kepada siswa, karena mereka merasa mungkin enggak cuek, tidak dinilai gitu kan, tanggung jawabnya biar lebih meningkat gitu. Kemudian di bagian akhir untuk memotivasi berikutnya, untuk menghargai, penghargaan akan kita berikan reward, misalnya yang karyanya yang bagus. Itu menarik juga sih sebenarnya kan, walaupun nggak besar-besar lagi ya. Jadi mereka walaupun hanya istilahnya pulpen, apa buku, penting ada dihargai. Makanan bisa. Sama kita mungkin kurang berarti, sama mereka mungkin berarti. Iya. Ya bagus sekali. Jadi
tindak lanjut ibu, perubahan yang ibu lakukan itu diferensiasi. Jadi waktu ibu kan tadi di awal dengan cara emosional bertanya dulu ya, memantau motivasi anak-anak ini. Waktu kegiatan intinya dengan berkelompok, mengatur heterogen, yaitu soal-soalnya ataupun nanti ibu memantau langsung selama partisipasi anak gitu kan. Dengan apakah tadi kelompoknya berbeda-beda nggak bu soal-soal nanti itu? Biasanya kan diferensiasi saya dengar kan nggak mesti berbeda sih, tapi ada teknik-tekniknya tertentu. Namanya berbeda ya kan? Bisa acak. Saya rasa di antara soal itu walaupun berbeda, tapi tingkat kesulitannya sama. Jadi kan gitu. biar sama tujuannya sama tercapai semua. Jadi nanti kalau ada kelompok yang kita buat soalnya mudah-mudah tidak sama dengan yang lain capainya. Jadi gini bu, jadi nanti kan ada pra buat kegiatan inti dan ada yang pasca atau kegiatan akhir atau penutup. Nah ini saya jadi penasaran nih, kalau di penutup nanti bagaimana kiat-kiat ibu supaya mereka itu pertemuan selanjutnya itu di penutup itu gimana ibu lakukan biasanya supaya menarik perhatian orang? Iya, biasanya saya kalau di akhir pembelajaran itu melakukan refleksi terhadap pembelajaran, memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa. Jadi dari pertanyaan itu saya akan melakukan perbaikan. Apa yang kurang dari pembelajaran hari ini yang menurut mereka yang perlu mereka butuhkan, apa yang mereka butuhkan, dan apa yang kurang dari materi hari ini saya akan memperbaikinya di RPP selanjutnya, baik itu dari segi metode, model, strateginya ya. Jadi dari cara belajar berdiferensiasi ini dan emosional mungkin nanti kedepannya bisa dengan cara kombinasi dan sebagainya. Jadi insya Allah hari Kamis kita jumpa ke kelas bu ya, dengan metode yang ibu bilang tadi ingin mengembangkan. Jadi intinya ibu ingin mengembangkan di sini adalah dengan penerapan diferensiasi dan emosional itu di awal, tengah dan akhir itu ingin melihat bagaimana adakah perubahan pembelajaran optik terhadap metode diferensiasi ini. Gimana kalau menurut ibu bisakah ini sukses? Insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah. Jadi kita harus memang optimis bu ya. Kita walaupun bagaimanapun usaha kita nomor satu kan, hasilnya tetap kita refleksikan. Ini cocok atau tidak? Karena belum tentu metode ini cocok dengan kita atau materi ini, gitu ya kan? Nah, jadi ini terakhir nih pertanyaan saya Bu Putri. Begini Bu Putri, hasil pembicaraan kita hari ini apa sih perasaan ibu sekarang setelah ngomong saya ini tentang kegiatan yang akan ibu lakukan ke depan atau observasi kita ini, apa ibu dapat ambil, bagaimana perasaan ibu? Perasaan saya itu senang karena kemudian lebih lega begitu, ada mendapat saran dari teman, dari Pak Tommy begitu, karena sudah membicarakan diskusi bu, berdiskusikan ya? Apa permasalahan saya, kekurangan saya, jadi bisa saling memberikan masukan gitu. Jadi saya pun akan melakukan kebaikan ke depannya untuk pembelajaran agar lebih baik lagi. Saya juga terima kasih banyak pada Bu Putri dan lakukan seperti ini. Saya juga terbuka pikiran saya. Tadi dari Ibu Putri bilang tadi akan menggunakan metode diferensiasi emosional, yaitu bagaimana pengolahan kelasnya, target ibu seperti itu kan, yang selama ini anak cuma ya kira-kira 50%, capaiannya ke 90% seperti itu ya. Jadi bagaimana aksinya nanti saya juga penasaran. Jadi boleh dong nanti hari Kamis pemirsa ya, saya akan melihat action dari Ibu Putri di dalam kelas tentang materi optik. Nah nanti abis itu kita nanti ada pasca observasi Bu Putri ya. Jadi dari itu nanti kita akan bicara sebentar, revisi sebentar terhadap program atau yang metode-metode atau kegiatan belajar yang telah dilakukan pada siswa tersebut. Jadi nanti kita jumpa lagi pada hari Kamis. Oke, terima kasih Bu Putri atas waktu sedikitnya. Ini udah bel juga dari bunyi ya. Jadi pemirsa karena bel sudah masuk, Ibu Putri juga harus masuk.
kita akhiri aja pertemuan kita hari ini tentang bagaimana coaching pra observasi. Demikian saja dan saya akhiri. Saya Jambu Putih akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.